Rahim, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah, sa'idatun mubarakah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ya, mungkin ada yang menjawab tapi mikrofonnya tidak dinyalakan. Ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Baik, hayya bina nabda'u liqa'ana fi hadzal lail bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin kita telah mempelajari beberapa syibhul jumlah ya atau frase. Nah, kemarin kan sudah tiga yang kita pelajari, yakni ada jar majrur, kemudian dzaraf madruf, kemudian mausuf sifat. Nah, untuk yang keempat ya, untuk yang hari ini adalah isyarah musyar ilaih. Nah, isyarah musyar ilaih. Jadi kalau ada isim isyarah dan musyar ilaih ya atau yang jatuh isim yang beral jatuh setelah isim isyarah itu dinamakan musyar ilaih ya. Jadi kalau ada isim isyarah dan juga ada isim yang beral jatuh setelah isim isyarah itu disebut syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah yang mana? Syibhul jumlah yang isyarah musyar ilaih. Nah, sebelum lanjut, isim isyarah itu apa? Nah, isim isyarah adalah kata tunjuk ya, kata tunjuk dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata tunjuk ada ini dan itu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu juga sama. Yang membedakan adalah kalau di dalam isim isyarah itu ada yang digunakan untuk khusus untuk laki-laki dan juga khusus untuk perempuan. Kemudian ada yang digunakan untuk dua orang, kemudian jamak. Ya, jadi berbeda-beda satu orang, dua orang dan jamak begitu. Nanti kita bahas untuk yang isim isyarah ya. Nah, ini yang isyarah musyar ilaih terlebih dahulu. Perlu diingat ya. Jadi isim yang jatuh setelah isim isyarah itu ada dua macam ya, yaitu yang diawali oleh alif lam ya atau yang tidak diawali oleh alif lam ya. Nah, mana yang dinamakan musyar ilaih? Kalau yang dinamakan musyar ilaih itu adalah yang diawali oleh alif lam. Isimnya, isim yang jatuh setelah isim isyarah ya, isim setelah isim isyarah itu diawali oleh alif lam. Tapi kalau tidak diawali oleh alif lam, maka dia bukan susunan isyarah musyar ilaih, tapi susunannya adalah mubtada khobar ya. Jadi diperhatikan isim yang jatuh setelahnya kalau beral maka dia termasuk isim isyarah musyar ilaih atau syibhul jumlah. Tapi kalau misal tidak ada alif lamnya maka susunannya itu mubtada khobar atau bisa kita sebut jumlah ismiyah. Nah, insya Allah di pertemuan terakhir nanti akan dibahas ya. Baik. Nah, contohnya zalikal masjidu. Masjid itu ya. Jadi mengartikannya adalah isim yang jatuh setelah kata tunjuknya. Nah, di sini kan ada al masjidu. Dia jatuh setelah zalika. Nah, maka artinya adalah masjid itu ya. Masjid itu. Kemudian tilkal madrasah. Sekolah itu ya, sekolah itu. Nah, ini mudzakkar muannasnya juga harus sama. Di sini dalika, di sini juga al-masjidu. Dalika digunakan untuk mudzakkar, maka isim yang setelahnya itu juga mudzakkar. Kemudian tilka, tilka juga itu muannas ya atau perempuan, maka isim setelahnya itu juga
muannas. Di sini tandanya dengan ta ya. Kemudian contoh lagi hadanir rojulani, yaitu artinya dua laki-laki ini ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau yang musyar ilaih adalah yang diawali oleh alif lam ya, atau musyar ilaih itu adalah kata yang dijelaskan isim isyarah gitu. Kayak ini, kata yang dijelaskan isim isyarah. Masjid itu, sekolah yang itu, begitu. Kemudian jika isim yang jatuh setelah isyarah tidak berawalan al, maka menjadi khobar. Jadi kalau di sini tidak ada alif lamnya, contoh zalika masjidun. Nah, itu kan artinya adalah itu adalah masjid, ya. Nah, itu susunannya adalah mubtada khobar atau bisa kita sebut sebagai jumlah ismiyah, ya. Kata atau kalimat yang sempurna yang diawali oleh kalimat isim. Nah, yang termasuk dalam syibul jumlah adalah isim yang berawalan alif lam, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di materi selanjutnya. Kita coba dulu terjemahkan ke dalam bahasa Arab latihannya. Ada yang bisa? Salah satu aja boleh. Satu nomor juga. Sini ada murid laki-laki ini rajin. Murid laki-laki ini rajin. Bahasa Arabnya ini kan hada atau hadihi. Kita sesuaikan dengan isimnya. Di sini isimnya adalah murid atau siswa, yakni tilmidun. Tilmidun atau tolibun. Maka dia kan laki-laki. Nah, berarti pakainya hada. Berarti tolibunnya itu ditambahkan alif lam. Hadat tolibu, ya, hadat tolibu rajin, nasyitun. Jadi begitu. Hadat tolibu nasyitun. Gitu. Kemudian selanjutnya yakni mudhof, mudhof ilaih atau idofah. Ya, nanti silakan bisa dikerjakan ya. Selanjutnya adalah mudhof, mudhof ilaih atau susunan idofah. Nah, pengertiannya adalah idofah itu adalah gabungan dua isim yang bermakna satu, ya. Jadi ada dua kata atau dua isim, tapi maknanya itu satu, bukan artinya, tapi maknanya, ya. Maknanya itu satu. Nah, isim yang pertama itu disebut mudhof. Kemudian isim yang kedua disebut mudhof ilaih, ya. Contohnya babul masjidi, pintu masjid. Nah, ini kan menunjukkan satu benda, ya kan? Walaupun di situ terdiri dari dua kata, tapi maknanya adalah satu benda. Maknanya adalah satu, yakni pintu masjid. Nah, itu kan satu benda, begitu. Kemudian Kitabu Ahmad, yang artinya adalah bukunya Ahmad. Nah, ini kan ada dua kata, Kitabu dan Ahmad. Tapi maknanya ya, artinya itu adalah bukunya Ahmad. Jadi bukunya Ahmad itu kan satu benda, yaitu buku. Punya siapa? Punya Ahmad. Seperti itu. Kemudian khotamu hadidin. Khotamu hadidin. Dan ini ada dua isim atau dua kata. Khotamu dan hadid. Nah, yang artinya adalah cincin besi. Ya, cincin besi. Berarti cincin yang terbuat dari besi. Begitu. Jadi mudhof ilaih adalah dua gabungan dua isim atau dua kata yang bermakna satu. Gitu. Kemudian harokat akhir mudhof itu tergantung pada posisi kalimat. Ya, ini yang pertama ya, kalimat pertama kan namanya mudhof. Dia harokatnya nanti bisa eh, tidak harus harokatnya tidak harus dhammah, tidak harus fathah dan tidak harus kasroh karena nanti menyesuaikan dia posisi kalimatnya itu menjadi apa begitu. Nah, karena di sini dia di awal kalimat maka dibaca rofa, tandanya dengan dhammah begitu. Kemudian mudhof itu tidak boleh ditambah alif lam ataupun tanwin. Nah,
tidak boleh ditambahkan alif lam ataupun tanwin ya, mudhof atau kata yang pertama itu tidak boleh ditambah tanwin atau alif lam. Contoh, kalau hanya menyebut pintu itu kan babun. Nah, tapi kalau pintu masjid itu kan babul masjidi. Jadi bukan babun al masjidi, bukan, tetapi babul masjidi atau al babul masjidi itu juga tidak boleh ya karena dia menjadi mudhof begitu. Kemudian harokat mudhof ilaih itu selalu kasroh. Nah, sebenarnya bukan selalu kasroh ya, tetapi lebih ke selalu dibaca jer ya, selalu dibaca jer. Nah, jer itu tanda umumnya itu dengan kasroh begitu ya, tandanya dengan kasroh. Bisa juga tandanya dengan fathah. Nah, ini contohnya dengan fathah karena dia termasuk isim ghairu munsharif ya. Begitu. Jadi tidak boleh mengutarakan nas, tidak boleh mengatakan yang seperti tadi saya katakan ini. Tidak boleh mengatakan al-babul masjidi. Itu tidak boleh. Karena tadi syaratnya mudhof atau kata yang pertama itu tidak boleh diawali oleh alif lam ataupun tanwin. Contoh lagi yang tidak boleh adalah kitabun Ahmad. Itu juga tidak boleh karena mudhof itu tidak boleh tanwin. Ya. Kemudian khotamu hadidun itu juga tidak boleh karena mudhof ilaih itu harus dibaca jer ya. Nah, jer itu biasanya tandanya dengan kasroh seperti itu. Nah, coba yuk nomor satu, teman-teman. Bab babul bait itu Babul baiti, ingat-ingat babul harokat bait belakang kasroh ya. Babul baiti rusak. Fasadun. fasad. Ya, betul. Babul baiti fasadun. Pintu rumah Babul baiti fasadun. rusak. Ya. Kemudian saya memperbaiki kunci mobil. Eh, Memperbaiki. Aslaha yuslihu. Kalau saya memperbaiki berarti uslihu. ya, Ana uslihu kunci mobil. Jadi objek. Yuk, kuncinya jadi objek atau sasaran. Atau dalam bahasa Arabnya disebut maf'ul bih. Coba, berarti bagaimana? Uslihu miftahas sayyaroti. Ya, ana uslihu miftahas sayyaroti. Kenapa miftaha? Bukan miftahu. Karena miftah di situ dia menjadi objek ya. Kemudian dia mudhof. Maka tidak ada tanwin dan juga tidak ada alif lam ya karena sambung dengan mobil atau as-sayyaroti. Kemudian nomor tiga, kita telah menulis namanya teman-teman. Kita telah menulis. Katab, katabna, ya kita. Katabna asma as-sodiqo atau asma al-asdiqo, ya. Katabna asma al-asdiqo. Kita telah menulis namanya teman-teman. Kemudian nomor 4, saya telah membeli jam tangan. Berarti mudhof ilaihnya yang jam tangan. Yo, kita telah membeli. Saya telah membeli. Ishtaro. Kalau saya telah membeli berarti ishtaro itu. Ya, ishtaro itu. Ishtaro itu asa. Maaf.
Ishtaraitu sa'atal yaddi. Ishtaraitu sa'atal yaddi. Kemudian pemain bola itu terkenal. Pemain bola. Pemain bola. La'ibul kurroti masyhurun. Ya. La'ibul kurroti masyhurun. Pemain bola itu terkenal. Itu. Nah, kemudian isim isyarah ya, asmaul isyarah, isim-isim isyarah atau kata ganti ya, yakni maaf, kata tunjuk, yaitu kata yang digunakan untuk menunjuk benda atau manusia ya. Kata yang digunakan untuk menunjuk benda atau manusia. Simpelnya isim isyarah adalah kata tunjuk ya. Jadi isim isyarah itu ada yang faedahnya itu ada yang untuk yang dekat atau lil qorib. Kemudian ada yang untuk yang jauh atau lil ba'id ya. Jadi ada lil qorib dekat, lil ba'id untuk jauh. Maksudnya menunjuk yang dekat dan menunjuk yang jauh. Kemudian dari segi jumlahnya itu ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak ya. Ingat-ingat mufrad, musanna, jamak. Sama halnya dengan untuk yang jauh. Itu juga ada yang mufrad, musanna dan jamak. Kemudian ada dari jenisnya yaitu mudzakkar dan muannas. Jadi ada kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda yang mudzakkar atau laki-laki. Juga ada kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda yang perempuan atau muannas. Untuk yang dekat itu artinya adalah ini ya. Dekat berarti ini. Kalau jauh itu. Contoh lil qorib mufrad mudakar ya, ingat-ingat lil qorib mufrad mudakar ya ini hada. Kemudian lil qorib musanna mudakar hadani. Lil qorib al jam'u al mudakar haulai. Kita ganti lil qorib al mufrad muannas, yaitu untuk yang dekat satu perempuan. Berarti hadhihi artinya ini menunjuk perempuan. Lil qarib musanna muannas hatani. Kemudian lil qarib jama muannas haulai. Seperti itu. Kemudian itu artinya sama ya. Ini. Tapi yang membedakan adalah jenisnya dan jumlahnya. Ada yang digunakan untuk laki-laki, ada yang digunakan untuk satu, dua, atau tiga, ada yang digunakan untuk perempuan. Kemudian lil ba'id. Kalau lil ba'id itu ada lil ba'id mufrad mudakar, dzalika. Lil ba'id musanna mudakar, dzanika. Lil ba'id jama' mudakar, ulaika. Lil ba'id mufrad muannas yaitu tilka. Lil ba'id musanna muannas tanika. Lil ba'id mu lil ba'id jama' muannas ulaika. Seperti itu. Nah, contoh untuk menunjuk ya. Kalau tadi kan yang musyar-musyar ilah ya. Nah, kalau sekarang yang tidak ditambahkan dengan alif lam ataupun ya, yang tidak ditambahkan alif lam. Contohnya hada waladun. Hada waladun. Artinya adalah ini adalah seorang anak laki-laki. Hadani waladani. Ini adalah dua orang anak laki-laki. Nah, jadi disesuaikan juga. Kalau mufrad berarti untuk menunjuk yang mufrad atau satu. Laki-laki juga menunjuk laki-laki. Kemudian musanna berarti ditujukan untuk dua. Maka yang ditunjuk juga musanna. Nah, eh, laki-laki juga sama laki-laki ya. Kemudian contohnya lagi haulai auladun. Itu adalah anak laki-laki. Itu adalah anak-anak laki-laki. Di sini juga sama mudakar dan mudakar, kemudian jamak dan juga jamak.
Nah, kalau seperti ini susunannya kan subjek, predikat ya, atau bisa kita sebut dalam bahasa Arabnya adalah mubtada khobar ya. Mubtada dan khobar. Nah, jika lafal isim isyarah ditambah alif lam atau dibuat ma'rifat, maka isim setelahnya menjadi musyar ilaih atau isim yang dijelaskan dan isim isyarah menjadi penjelas. Nah, seperti yang tadi contoh di atas. Hadzal waladu, seorang anak laki-laki ini. Hadanil waladani, dua orang anak laki-laki ini. Haulail auladu, anak-anak laki-laki ini. Nah, kalau ini susunannya isyarah musyar ilaih atau syibhul jumlah. Ya, yang tadi. Nah, kemudian tadi kan yang di atas contoh yang laki-laki. Sekarang contoh yang perempuan. Hadihi bintun. Yang artinya adalah ini adalah seorang anak perempuan. Hatani bintani. Ini adalah dua orang anak perempuan. Haulai banatun. Ini adalah anak-anak perempuan. Nah, ini juga sama. Mu'anas dan mu'anas. Mu'anas, mu'anas. Terus adatnya atau jumlahnya. Satu, satu ya. Mufrad sama mufrad. Musanna atau tasniyah juga. Jamak. Nah, harus jamak juga isim setelahnya. Begitu. Nah, contoh tadi yang musyar ilaih ya atau syibul jumlah. Contohnya di sini ada hadihil bintu, yaitu seorang anak perempuan ini. Isyarah musyar ilaih ya susunannya. Kemudian hatanil bintani, dua orang anak perempuan ini ya. Perempuan dua dua. Dia ada alif lamnya maka musyar ilaih. Haula'il banat, anak-anak perempuan ini isyarah musyar ilaih jamak jamak muannas muannas begitu. Kemudian untuk yang jauh contohnya di sini ada dalika waladun ya itu orang anak laki-laki. Danika waladani itu adalah dua orang anak laki-laki. Ulaika auladun itu adalah anak-anak laki-laki ya sama seperti yang dekat hanya saja ini menunjuk yang jauh ya atau artinya itu adalah itu ya sama dalam hal jenisnya itu juga sama laki-laki laki-laki satu juga satu jumlahnya dua tiga juga tiga atau jamak ya atau banyak. Nah, isyarah musyar ilaihnya juga sama ya, yaitu zalikal waladu. Berarti artinya adalah seorang anak laki-laki itu ya. Jadi perbedaannya adalah ketika isim yang jatuh setelah isim isyarah ini beralif lam ya diawali oleh alif lam, maka arti dari isim isyarahnya itu di belakang ya. Jadi itunya itu di belakang. Kalau misal nggak ada alif lamnya, itunya berada di depan. Arti dari dalika atau arti isim isyarah itu berada di depan, gitu. Nah, sama ini yang perbedaannya adanya perempuannya. Ya, kalau tadi untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan. Tilka bintun, tanika bintani, ulaika banatun, gitu. Dari segi jumlahnya juga harus sama, satu atau mufrad dan mufrad, musana musana, jamak dan jamak. Nah, ini sama yang isyarah musyar ilaih. Tilkal bintu, anak perempuan itu. Kalau tadi kan tilka bintun, itu adalah anak perempuan. Kalau ini anak perempuan itu, gitu ya. Tanikal bintani, ulaikal banati, ulaikal banatu, gitu. Nah, contoh jika dalam kalimat yang panjang, ya. Contohnya, hadza talibun mahirun. Ini adalah murid yang pintar atau pandai. Nah, ininya artinya berada di depan ya. Ketika diterjemahkan, ininya berada di depan. Karena tolibun di sini dia tidak beralif lam ya. Kemudian beda. Nah, beda dengan yang kedua ini. Hadza talibul mahiru yajlisu 'alal kursi. Yakni murid yang pintar ini sedang duduk di atas kursi. Ya. Kemudian tilkal ustadzatu zakiyatun wa karimatun. Guru perempuan itu, guru perempuan harusnya iya benar.
Guru perempuan itu cerdas dan baik hati. Nah, kalau misal tilka ustadzatun zakiyatun wa karimatun, itu adalah guru perempuan yang cerdas dan baik hati. Seperti itu. Nah, mari coba kita kerjakan. Mari. Nomor satu, ini adalah dua dokter yang ganteng. Berarti ini adalah, berarti tidak, kata setelah isim isyarahnya tidak ada alif lam. Berarti ini adalah dua dokter yang ganteng. Hadani tobibani jamilani. Ya, hadani tobibani jamilani. Ini adalah dua dokter yang ganteng. Kemudian dua pegawai itu bekerja dengan baik. Dua pegawai itu berarti ada alif lamnya. Zalikal muwaddofani, zalikal muwaddofani ya'malani bijayyidin, ya, atau jayyidan. Bijayyidin atau ya'malu bijayyidin atau ya'malani bijayyidin atau ya'malani jayyidan. Dua pegawai laki-laki itu bekerja dengan baik. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ini singkat sih untuk malam ini. Karena masih ada dua pertemuan lagi. Ya, jadi ini untuk dua pertemuan ke depan. Ya, ini ada isim mausul, kemudian ada isim ma'rifat dan nakiroh serta jumlah. Ini singkat kok. Mungkin nanti akan membahas beberapa PR yang telah saya tugaskan seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup saja ataupun bisa chat pribadi. Mungkin sekian saya tutup. Hayya bina nakhtatimu liqa'ana fi hadzal lail bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin wa hayya bina naqra'u ad-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya yang satu kata? Zulfa ya. Baik, maaf saya SS lagi. Baik.